kat luas, tetapi sangat menarik. Kita akan membahas tentang jejak sejarah orang Indonesia di New Caledonia. Sebuah cerita perjalanan sejarah yang penuh dengan keberanian, tantangan, dan adaptasi. Siapa sangka, di sebuah kepulauan kecil di Pasifik Selatan ini, ada komunitas orang Indonesia yang sudah menetap selama berabad-abad. Yuk, kita gali lebih dalam kisah ini. New Caledonia adalah sebuah wilayah di Pasifik Selatan, secara resmi menjadi bagian dari Prancis. Tetapi tahukah kalian bahwa sejak abad ke-19, orang Indonesia sudah hadir di sini? Orang Indonesia, terutama dari Pulau Jawa, pertama kali datang ke New Caledonia sebagai pekerja kontrak atau kuli kontrak pada masa kolonial Prancis. Pada saat itu, New Caledonia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk industri pertambangan nikel yang sedang berkembang pesat. Kebanyakan dari mereka dibawa dari Jawa oleh perusahaan-perusahaan kolonial Prancis. Dalam rentang waktu antara 1896 hingga 1949, lebih dari 7.000 orang Jawa dipekerjakan di sana. Mereka meninggalkan kampung halaman dengan harapan hidup yang lebih baik, namun kenyataan yang mereka hadapi di New Caledonia tidaklah mudah. Kebanyakan dari mereka harus bekerja di tambang dalam kondisi yang keras dan penuh tantangan. Selain itu, adaptasi dengan lingkungan baru, bahasa, dan budaya asing menjadi bagian dari perjuangan mereka. Meski demikian, banyak dari mereka yang kemudian menetap dan membangun kehidupan baru di tanah yang jauh dari Indonesia. Setelah masa kontrak berakhir, banyak dari mereka yang memilih untuk menetap di New Caledonia, membangun komunitas baru, dan mulai beradaptasi dengan kehidupan setempat. Komunitas Jawa ini tidak hanya bekerja keras, tetapi juga berupaya mempertahankan budaya asal mereka seperti bahasa, tradisi, dan agama. Hingga saat ini, jejak mereka masih dapat dilihat di berbagai aspek kehidupan di New Caledonia. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Indonesia, khususnya komunitas Jawa, mulai beradaptasi dan menjadi bagian integral dari kehidupan di New Caledonia. Mereka membentuk komunitas yang kuat dan tetap menjaga budaya serta tradisi asal mereka. Hingga saat ini, jejak budaya Jawa masih sangat kental di komunitas ini. Salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan adalah tradisi selamatan, bahasa Jawa, hingga seni budaya seperti gamelan dan wayang kulit. Meskipun mereka berada jauh dari tanah air, semangat untuk menjaga jati diri mereka sebagai orang Indonesia tetap kuat. Bahkan, mereka juga mendirikan masjid pertama di New Caledonia pada tahun 1970-an, sebagai pusat spiritual dan kebersamaan komunitas Muslim Jawa di sana. Salah satu hal yang luar biasa dari komunitas Jawa di New Caledonia adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan bahasa dan budaya. Meskipun telah berbaur dengan masyarakat setempat dan generasi mudanya hidup dalam lingkungan yang didominasi bahasa Prancis, banyak dari mereka yang masih fasih berbahasa Jawa. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari di komunitas, terutama di antara generasi yang lebih tua. Selain itu, mereka juga terus mempraktikkan tradisi Jawa seperti selamatan, yang merupakan acara ritual keagamaan dan sosial. Seni dan budaya tradisional Jawa seperti gamelan dan wayang kulit juga masih dipelihara di komunitas ini. Bahkan, mereka sering mengadakan pertunjukan budaya untuk merayakan warisan leluhur mereka. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Jawa kepada masyarakat setempat. Mayoritas komunitas Jawa di New Caledonia adalah Muslim, dan mereka terus mempraktikkan ajaran agama Islam meskipun jauh dari Indonesia. Mereka mendirikan masjid pertama di New Caledonia pada tahun 1970-an, yang menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial komunitas. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya komunitas untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga identitas agama mereka. Selain masjid, komunitas Jawa juga sering mengadakan acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi dan Idul Fitri, yang diikuti oleh banyak anggota komunitas. Dalam acara-acara ini, mereka juga sering mengundang masyarakat setempat untuk berbagi kebahagiaan dan menjalin hubungan harmonis dengan komunitas di luar mereka. Pendidikan menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi komunitas Jawa di New Caledonia. Generasi muda mereka tumbuh dalam lingkungan yang multikultural dan multibahasa, di mana mereka harus belajar beradaptasi dengan sistem pendidikan Prancis yang digunakan di negara tersebut. Meskipun bahasa Prancis menjadi bahasa dominan di sekolah, banyak orang tua dari komunitas Jawa yang berusaha agar anak-anak mereka tetap mengenal bahasa dan budaya asal mereka. Generasi muda keturunan Jawa ini memiliki identitas ganda, yaitu sebagai warga New Caledonia sekaligus keturunan Indonesia. Mereka terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, baik di dalam komunitas mereka sendiri maupun dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Beberapa dari mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan diplomasi budaya, memperkenalkan Indonesia ke masyarakat New Caledonia melalui seni dan budaya.
Setelah generasi pertama yang datang sebagai pekerja tambang, banyak dari keturunan komunitas Jawa yang kini bekerja di berbagai sektor ekonomi di New Caledonia. Beberapa di antaranya menjadi pengusaha sukses yang memiliki usaha di bidang kuliner, perdagangan, dan jasa. Keterampilan bekerja keras dan disiplin yang diwariskan dari leluhur mereka membuat komunitas Jawa dihormati di masyarakat New Caledonia. Selain itu, ada juga anggota komunitas yang bekerja di sektor pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka berperan aktif dalam masyarakat dan diakui atas kontribusi mereka terhadap perkembangan ekonomi lokal. Namun, komunitas Jawa di New Caledonia tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal menjaga identitas mereka di tengah modernisasi dan globalisasi. Generasi muda seringkali dihadapkan pada pilihan untuk tetap mempertahankan budaya leluhur mereka, atau sepenuhnya berasimilasi dengan budaya barat yang mendominasi. Namun, dengan usaha yang gigih dari para tetua dan komunitas, banyak anak muda yang tetap bangga dengan akar budaya mereka. Globalisasi juga membawa pengaruh besar dalam cara komunitas Jawa di New Caledonia berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dengan Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, mereka kini lebih mudah mengakses informasi tentang Indonesia dan menjaga hubungan dengan sanak saudara di tanah air. Kehidupan komunitas Jawa di New Caledonia adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana sebuah kelompok diaspora dapat mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka di tanah yang jauh dari asal. Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, komunitas ini terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat setempat. Mereka adalah bagian penting dari sejarah dan kebudayaan New Caledonia, sambil tetap menjaga akar mereka sebagai keturunan Jawa dari Indonesia. Selain itu, banyak juga generasi muda keturunan Indonesia yang masih fasih berbahasa Jawa dan Indonesia. Hal ini menjadi bukti kuatnya identitas budaya mereka di tengah budaya Prancis yang mendominasi. Lantas, bagaimana peran orang Indonesia, khususnya keturunan Jawa, dalam masyarakat New Caledonia saat ini? Meski dulunya datang sebagai pekerja kontrak, banyak keturunan mereka yang sekarang memiliki posisi penting di masyarakat. Mereka berperan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga ekonomi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki usaha yang sukses, berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal. Mereka juga sangat aktif dalam memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan New Caledonia, termasuk melalui festival budaya yang menampilkan musik dan tarian tradisional Indonesia. Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang lebih luas, banyak dari mereka yang juga mulai terhubung kembali dengan akar budaya mereka di Indonesia. Beberapa bahkan sering melakukan perjalanan ke Indonesia untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang budaya dan sejarah leluhur mereka. Tidak hanya itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan New Caledonia juga semakin kuat. Ini ditandai dengan adanya kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pertukaran mahasiswa dan pelajar antara kedua wilayah. Namun, seperti komunitas diaspora lainnya, tentu saja ada tantangan yang dihadapi oleh komunitas Indonesia di New Caledonia. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga identitas budaya mereka, di tengah modernisasi dan pengaruh budaya asing yang kuat. Generasi muda keturunan Indonesia harus berjuang untuk tetap melestarikan bahasa dan tradisi mereka di tengah gempuran globalisasi. Di sisi lain, komunitas Indonesia juga terus berusaha untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Indonesia. Melalui berbagai kegiatan budaya, mereka berupaya menjaga hubungan erat dengan tanah leluhur mereka. Tantangan ini memang tidak mudah, tetapi semangat mereka untuk terus mempertahankan warisan budaya Indonesia di tanah New Caledonia patut kita acungi jempol. Dari kisah panjang ini, kita bisa belajar bahwa meski jarak memisahkan, identitas dan budaya adalah hal yang bisa terus hidup selama kita mau menjaga dan merawatnya. Komunitas Indonesia di New Caledonia adalah contoh nyata bahwa kita bisa beradaptasi di tempat yang jauh, tapi tetap menjaga nilai-nilai asli kita. Jadi, bagi kita yang tinggal di Indonesia, mari kita hargai dan lestarikan budaya kita sendiri. Jangan sampai globalisasi membuat kita melupakan akar kita. Untuk saudara-saudara kita di New Caledonia, semoga jejak sejarah ini terus menjadi pengingat bahwa dimanapun kita berada, kita tetap satu, bangga sebagai orang Indonesia. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita-cerita sejarah menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.